Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi malam ini kita akan mengadakan ngobrol bareng, bincang-bincang seputar hal-hal mistis dan goib. Di sini saya ditemani Ki Alam dan Kang Agus ya. Agus, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukan? Sibukannya biasa aja. Ki Alam? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Agus mau nanya nih, ada pertanyaan dari teman-teman subscriber Alam Luar Official. Niat atau mau bangun channel ini tuh apa? Pertama sih kita iseng-iseng sama Alam juga, sama gimana nih, penasaran kan gitu sama yang hal mistis, terus sama ya yang pernah kita pelajari, maksudnya kan gitu sama Alam. Gimana kalau kita bikin konten aja, terus kita bikin kontes sekalian cek lokasi gitu kan, pengen tahu gitu. Ini ada yang nanya juga, katanya Ki Alam sama Kang Agus itu emang udah dari dulunya temen atau baru kenal waktu pas bangun channel ini gitu? Enggak, baru kenal, mungkin ada setahun lebih. Ya, lebih setahun. Ya. Nah, yang kedua tuh 2020 akhir. Ya 2019. 2019. Ya 2020. 2020 iya akhir. Nah, katanya ada yang nanya, kok Ki Alam pakai masker, kenapa nggak dibuka katanya? Itu gimana Ki Alam tuh? Itu privasi. Privasi katanya. Privasi. Iya. Itu nggak bisa jawab masalah itu ya, karena itu sangat privasi dan mungkin ada beberapa orang aja yang tahu. Nah, yang ada lagi dari teman-teman ini, Ki Alam udah berapa lama belajar hal-hal spiritual seperti hal goib? Berapa lama katanya Ki? Kalau itu udah sangat lama, udah benar-benar sangat lama. Mungkin waktu masih umur 17 tahun lah ya. 17 tahun, dan itu perjalanannya sangat berat juga, dan itu sangat privasi juga. Untuk dijelaskan di katanya teman-teman. Nah, kemarin itu kan saya juga ikut ya. Kemarin tuh kita ekspor katanya di daerah Tasikmalaya ke tempat pesugihan katanya. Yang dulunya tempat pesugihan, tapi belum diupload sih kan dia. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari saya. Apa di zaman sekarang itu emang ada pesugihan itu? Pesugihan tergantung. Kalau dikatakan ada, itu memang ada, tapi nggak bisa dikatakan bahwa itu disebut pesugihan juga, karena apa sih pesugihan itu, begitu kan? Apa sih pesugihan itu? Pesugihan itu yaitu ikatan ya, ikatan perjanjian untuk melakukan suatu ritual yang diinginkan oleh si pelaku. Nah, contohnya yaitu dalam pesugihan itu dia bisa mencari suatu ilmu ataupun harta ya, dengan cara instan. Tapi untuk zaman sekarang ini, yang saya pelajari dan saya cek, itu tidak semua benar ya. Kalau alam, kalau zaman dulu ya, kalau sekarang jarang mungkin. Kalau sekarang iya, soalnya saya beberapa tempat udah pernah saya datangin yang katanya itu tempat pesugihan. Karena dulu saya orang yang nggak percaya, dan saya selalu cari tahu ya. Jadi selalu saya cari pengetahuan dari situ, apakah benar itu ada pesugihan, itu adanya. Nah, memang itu saya pernah menyaksikan ada seseorang yang melakukan seperti itu, dan ada pengakuan dari seseorang itu ya,
bahwa dia pernah melakukan pesugihan dan memperlihatkan hasil-hasilnya. Itu teman atau kenalan Aki? Jadi saya punya rekanan, Iya. rekanan ini punya teman lagi, dan temannya rekanan saya ini bercerita gitu. Jadi yang saya tangkap itu kayaknya memang ada ikatan darah ya. Jadi ada ikatan kayak turun temurun. Oh, si pesugihan tersebut. Gitu. Dan waktu saya cek lokasi, memang energinya sana sangat kuat. Saya nggak bisa nyebutin itu tempatnya, tapi memang kalau pas saya datangin itu memang energinya itu seperti bau-bau manusia ya, bau-bau manusia mayat. Nggak manusia tapi nggak ada mayat. Gitu. Dan juga ada bau-bau seperti bau busuk. Iya. Dan saya lihat di sana banyak sesajen. Saya tidak melakukan pesugihan, tapi saya selalu mencari tahu kebenaran karena pengen tahu biar ini menjadi wawasan juga ya. Iya. Gitu. Nah, buat orang-orang yang melakukan pesugihan itu, apakah ada ciri-ciri tertentu? Itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ciri-cirinya seperti apa gitu? Macam-macam ya, tergantung dia melakukan ritual pesugihannya. Yang saya pernah lihat, maaf kalau yang nggak pernah saya lihat, saya nggak bisa ngomong karena itu saya belum bisa membuktikan ya, belum kelihatan sama mata lahir saya. Yang pertama ada tanda-tanda, yaitu seperti penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh. Penyakit kulit itu menyerang si yang melakukan pesugihan Sama turunan-turunannya. Oh, sama keluarganya juga bisa Iya. kena gitu. Iya. Dan ada juga masih daerah sekitar itu ada yang melakukan pesugihan ke monyet ya. Monyet. Dan itu pun dalam tubuhnya ada tanda-tanda seperti ada benjolan di bokong. Walau alam apakah itu betul Penyakit. kayak ekor ataupun itu apa, walau alam. Tapi kalau secara medis nggak kelihatan. Kalau secara medis itu daging. Itu beliau udah pernah tes juga. Secara medis itu dikatakan itu memang ada daging yang tumbuh. Oh, jadi terdeteksi juga secara medis. Iya, saya tidak memastikan bahwa itu 100% tumbuh ekor. Bisa aja itu tumbuh ada tumor kan. Iya. Tumor itu kan ada benjolan daging kan. Tapi sebelumnya katanya dia itu tidak tumbuh seperti itu. Setelah beliau mengakui dan itu ada tumbuh di belakang. Itu yang pernah saya lihat. Dan yang ketiga, saya pernah melihat bahwa dalam tubuhnya ada bulu khusus ya. Maksudnya di seluruh tubuh atau bagian tertentu? Di bagian tertentu ada tumbuh bulu, beberapa bulu tebal seperti bulu alis ya. Saya sebutkan di daerah belakang punggung sebelah kanan, di sini seperti ada bulu menyerupai alis. Yang saya tangkap mungkin itu salah satu ciri-cirinya. Pasti ada ciri-cirinya. Nah, Ki, kalau tempat pesugihan itu apakah memang khusus atau emang semua tempat bisa dilakukan ritual pesugihan? Apa emang ada tempat-tempat khusus seperti itu? Yang jelasnya itu pasti ada tempat-tempat khusus ya. Atau tidak semua tempat bisa dilakukan ritual pesugihan? Jadi memang ada tempat-tempat khusus yang jarang diketahui orang. Ini ada pengalaman juga dari teman saya. Beliau pernah mungkin pikirannya udah kacau ketika dia mendatangi suatu paranormal. Si paranormal itu menunjukkan di depan rumah itu ada sebuah tempat ritual. Dan jaraknya katanya mungkin ada 25 meteran, dekat lah ya. Akhirnya teman saya ini, teman saya pribadi nih, diantar
sama si paranormal itu, ternyata diajaknya ke suatu gua, ya, ke suatu gua, dan akhirnya masuk ke gua itu, teman saya masuk ke gua itu melakukan sesuatu. Cuman yang jadi gagalnya dia itu dia melihat anaknya sendiri di dalam gua itu. Dan setelah itu dia pulang karena nggak sanggup, mungkin pikirannya karena aduh, saya takut mengorbankan anak saya gitu kan. Akhirnya keluar, begitu keluar, besoknya pas lihat itu gua tuh nggak ada. Jadi nggak ada. Nggak ada gua. Pas siangnya cek ke lokasi kita tersebut ternyata nggak ada gua. Itu. Saya juga jadi penasaran Ki. Iya, iya. Itu tapi asli gitu. Iya, bahkan fotonya dia memfotokan itu. Oh, tempat itu. Fotokan di dalam gua itu. Wah. Tapi akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Gitu, karena katanya beliau ini melihat anaknya depan dia ada di gua. Jadi pikiran dia tuh ngebayangin takutnya anaknya menjadi tumbal. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tumbal ya, emang dalam pesugihan apakah harus ada selalu ada tumbal gitu? Ya, yang saya tahu sampai saat ini dan sepengakuan orang-orang terhadap saya itu katanya iya. Semua pesugihan berarti ada ikatan, ada persetujuan, sama ada perjanjian. Itu terus apa tumbal tersebut harus berupa nyawa manusia atau bisa yang lainnya? Nah itu walau alam, tergantung walau alam itu tergantung. Saya pun kalau untuk mendalami ke sana saya tidak mau juga. Cuman yang namanya tumbal biasanya identiknya nyawa. Seru juga ya Ki. Iya, makanya jangan pernah sekali-kali juga kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Gitu. Nah, Ki, misalnya ada orang yang udah melakukan pesugihan sudah bertahun-tahun misalnya, lalu dia ingin tobat misalnya, apa bisa pesugihan itu bisa dihentikan atau tidak gitu? Atau akan terus sampai turun temurun sampai perjanjiannya selesai begitu? Kalau masalah bertobat, karena dosa yang pertama itu ya, yang susah diampuni sama Gusti Allah itu, yang pertama itu berbuat syirik atau kemusyrikan, menduakan. Nah, masalah tobat itu walau alam apakah tobat itu diterima atau tidak, tapi menurut saya yang namanya perjanjian itu tetap harus perjanjian. Kalau untuk menghentikan pesugihan, ya itu harus dicari tahu dulu ya, perjanjiannya seperti apa, gitu kan. Nah kalau masalah itu, insya Allah kalau untuk dihentikan itu pasti ada jalan lah, Ada solusi gitu. Pasti ada solusi. Yang pertama itu kita harus teguh dulu hati kita untuk berhenti seperti itu. Kita harus yakin bahwa berbuat seperti itu kita ini salah ya. Intinya kita punya niat itu aja dulu. Masalah berhenti atau tidaknya itu tergantung keyakinan kita terhadap makhluk tersebut atau sama Gusti Allah. Itu kan. Ketika kita sudah bertobat dan pesugihan tetap berjalan, itu biar Allah yang memutuskan. Itu. Ada nggak cara-cara seperti pengobatan atau ritual untuk melakukan Pemberhentian? Bisa. Nah kalau untuk pemberhentian tumbal atau perjanjian tersebut itu tergantung apa yang dia dapat pertamanya. Yang kedua tergantung apa yang dia lakukan selama ini, apakah dia pernah menumbalkan suatu anaknya sendiri, ibunya sendiri, ataupun keluarganya sendiri. Yang jelas biasanya tumbal seperti itu biasanya menyangkut sama keluarganya sendiri, ya. Kalau untuk ritual tertentu itu kita lihat perjanjiannya dia itu seperti apa. Kalau seandainya perjanjian mereka itu menumbalkan nyawa, ya kita harus cari solusinya. Dan itu pun nggak gampang dan itu pun berbeda-beda caranya. kalau dengan
ruqyah seperti itu apa bisa? Ruqyah itu insya Allah bisa, dan harus betul-betul ruqyah ya. Harus betul-betul ruqyah. Betul. Mungkin nggak sekali juga mungkin ya Ki. Iya, tergantung ruqyahnya. Kalau ngomong-ngomong tentang ruqyah, yang betul-betul ruqyah itu yang seperti apa Ki? Jadi ruqyah itu ada dua faktor, ada dua macam. Ada ruqyah sesat yang diharamkan, ada ruqyah syariah. Nah kita buat teman-teman, sebenarnya apa sih ruqyah itu dan arti ruqyah itu apa? Kita juga harus tahu. Ya. Jadi ruqyah itu artinya baca ayat ya, baca ayat. Itu zaman Rasul pun Yahudi pun menyebutkan itu ruqyah. Tapi yang dibaca bukan ayat Al-Quran ya. Jadi ruqyah itu membaca doa-doa khusus kayak kalau di Yahudi mungkin mantra atau apa? nah itu ya, kasarnya itu kalau dalam Yahudi ruqyah itu mengartikan bahasa mantra ya. Nah ruqyahnya seperti apa dulu? Kalau ruqyah syariah yaitu kita mengikuti anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu ya. Yang kedua itu ruqyah sesat. Yang seperti apa ruqyah sesat? Yang di luar jalur Rasulullah. Yang pertama kita mengobati seseorang dengan cara ruqyah. Dengan seperti apa? Apakah dengan membaca ayat Al-Quran ataupun dengan bantuan jin atau khodam, seperti kita meruqyah dengan metode khusus. Metodenya seperti apa? Yang diajarkan Rasulullah itu sudah sangat jelas ya. Cukup membaca ayat Al-Quran ya. Itu di luar itu seperti ada metode, contohnya ada orang meruqyah, orang itu diruqyah, ada suatu pasien diruqyah dan yang meruqyah itu memasuki dirinya sendiri. Nah itu udah di luar jalur ruqyah syariah ya. Jangankan sekarang ini yang diruqyah kerasukan, beliau sendiri kerasukan. Gimana dia mau mengeluarkan orang? Dianya juga kesurupan. Dianya aja kesurupan. Oh, jadi gini, jadi penasaran saya juga. Berarti dia mengobatinya itu memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Ya. Oh gitu. Iya, itu bukan ruqyah syariah. Oh. Jadi nggak boleh. Itu diharapkan oleh agama. Gitu. Dan ruqyah itu tidak boleh ada kontak fisik lawan jenis. Ketika mungkin Kang Willy tahu dulu saya meruqyah seperti apa, karena saya sudah banyak kesibukan, jadi saya tidak meruqyah lagi. Ketika kita meruqyah lawan jenis, saya pakai sarung tangan dan tidak menyentuh. Kalau untuk disentuh paling di kepala atau di punggung kita sentuh, kita baca doa, karena kita membatasi pakai sarung tangan. Ya. Nah itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri. Tapi itu kan waktu Aki ngeruqyah, kontak fisiknya juga kan nggak langsung kulit sama kulit kan, pakai sarung tangan gitu kan. Oh gitu. Ruqyah ya kita mensucikan dulu diri. Oh iya. Mau baik si pasien maupun kitanya sendiri. Oh. Nah kalau ruqyah yang sampai kesurupan itu menurut Aki Yang kesurupannya yang mana? Yang misalnya si yang diruqyah pasiennya. Nah Pasien gimana? itu tadi saya membahas masalah ruqyah sesat ya. Iya. Jadi ruqyah sesat itu yang pertama di luar jalur ajaran Kanjeng Rasul. Yang kedua memakai mantra-mantra lain di luar ayat Al-Quran. Iya. Yang ketiga melakukan hipnotis atau hipnoterapi agar orang itu seperti kerasukan. Contohnya seperti ini. Ada pasien, ada pasien. Lalu si peruqyah ini ngomong ke si pasien tadi. Ada yang ikutin
ya. Oh iya. Ini ada sosok ngikutin pasien Ya. tersebut. Ini wujudnya seperti ular, ini seperti ular. Nah itu sebagian dari hipnoterapi memasukkan sugesti untuk ngeblok mindset dia. Ketika di rukyah dia berubah menjadi seperti ular. Oh, pemikiran dia Pemikiran berarti dia. ya. Nah itu, itu nggak boleh. Jadi karena itu ada metode-metode hipnoterapi ya, itu termasuk sesat juga. Gitu. Tapi ada juga yang kesurupan asli waktu Ada. dirukyah ada, tapi Ada. Nah ini suatu ilmu ya buat teman-teman semua. Jadi kalau rukyah ketika di rukyah itu asli ya, itu kerasukan. Apakah dia tidak sadar? Enggak. Mereka sadar, 100% dia sadar. Ya, fakta. Tetapi mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, hanya bisa menahan ya. Kalau misalnya si pasien tersebut marah-marah itu banyak faktor. Ketika ada pasien yang pertama kita rukyah ada yang teriak-teriak, nah teriak-teriak itu jangan kita langsung asal memponis dia kerasukan. Iya. Tapi bisa aja mindset dia kembali ke belakang. Contohnya dia ingat sesuatu dosa yang benar-benar pengen diluapkan. Iya, iya. Bisa amarah, bisa kesedihan, sampai terlihat seperti orang kerasukan. Gitu kan. Nah, yang ketiga itu mungkin bisa terjadi itu rukyah ada jin di dalam tubuhnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu kerasukan betul? Iya. Kita simpan air ya, yang kemarin saya jelaskan, kita simpan air dalam satu gelas, isi penumpul dalam gelas ya. Jangan pakai gelas plastik, gelas kaca ya. Iya. Karena kalau gelas plastik takutnya ada lekukan nanti goyang karena plastik. Kita simpan dekat dia jarak 1 jengkal. Ketika air itu bergoyang, itu ada gesekan dan itu ada sesuatu yang ada dalam tubuhnya. Nah, ketika air itu diam saja, itu mindsetnya yang kena, psikis dia. Oh. jadi bukan Bukan real gitu kan? Iya. Iya, betul. Dan kita juga nggak usah cari tahu bahwa dia kesurupan atau tidak, itu apakah dia atau enggak. Yang penting cara kita sudah benar untuk merukyah. Iya. Dan pasien merasakan sesuatu yang perubahan saat dirukyah, setelah dirukyah itu merasakan suatu perubahan. Gitu. Yang pertama kita yakini dulu sama Allah. Jangan meyakini bahwa cara kita merukyah itu meyakini untuk karbon kita atau kodam-kodam kita. Jangan sampai pernah meyakini hal seperti itu, dan jangan pernah mencuci otak si pasien ini ada yang mengikuti. Jangan. Kalau rukyah itu ya rukyah aja. Ya. Tapi itu pengalaman saya juga pernah kan gitu. Ya mungkin ke paranormal kan. Ini jadi curhat. Saya kan nanya ke paranormal. Saya ceritain gini. Oh, ini mah dari kiriman katanya kan gitu. Itu masuk ke mindset kita apa enggak gitu kan? Tahu dari mana itu kiriman? Ya kata dia gitu kan. Saya juga nggak tahu kan masalah gituan gitu. Kalau ada yang merusak itu ya, itu lebih baik kita cari pembuktian dulu ya. Oh iya. Jangan sampai kita menjadi suzon atau memfitnah orang dari kiriman. Kalau dia bisa membuktikan bahwa itu kiriman, yaitu kembali lagi ke iman kita ya. Iya. Karena di zaman Rasulullah pun sihir itu memang sudah Ada. sudah. ya udah ada lagi. Nah, terus ya, Ini jadi menarik nih. apa? Ini kan ilmu juga buat kita kan gitu. Berarti tentang seperti tadi yang diceritain rukyah, tanpa tidak nggak boleh gitu kan, nggak boleh kena badan pasien misalkan. Iya. Tapi saya pernah lihat teman saya gitu, teman saya malahan ya digerakin apa gimana, dipegang gitu. Apakah boleh itu? Ya maksudnya kan lawan jenis.
dipegangnya tertutup apa tidak? Masih pakai baju sih gitu. Bersentuhan kulit? Kalau kulit mungkin yang saya lihat itu tangan. Bersentuh. Iya, bersentuh. Kalau ke tangan, Iya. berarti kan kita udah membatalkan wudhu kita ya? Iya. Itu nggak boleh. Itu harus tidak boleh menyentuh lawan jenis kita secara langsung. Dan alasan untuk menyentuh itu apa? Karena rukyah itu metodenya yang pertama tanpa disentuh, yang kedua dari belakang. Kalaupun dari belakang, contohnya kita pegang punggung, maaf Kang Gus, bisa diperhatikan, bisa seperti ini, Ya. maaf ya, Ya. bisa dari sini, Oh. tergantung yang rukyah. Misalnya saya sering sakit kepala, oke di sini, Oh. kita rukyah di sini. Apakah itu ada sesuatu energi negatif dalam tubuh kita bacain aja. Karena di zaman Rasul itu obat yang mujarab itu rukyah. Gitu. Berarti khusus yang dibaca juga khusus isi dalam Al-Quran gitu ya Iya. dibaca. Iya. Nah, terus kalau ruqyah itu khusus orang-orang yang kena gangguan goib atau yang normal biasa juga nggak apa-apa di ruqyah? Nggak apa-apa. Yang kita selalu bisa, kita selalu pengen menangkap energi positif, karena ruqyah itu orang sakit pun bisa beruqyah. Oh, jadi bukan buat yang kena gangguan goib Bukan, aja gitu ya? bukan. Oh. Ya. Kang Gus punya sakit yang susah sembuh, Iya. tapi itu medis ya, contohnya Iya. medis, bukan non medis. Sakit lambung, jantung atau apa, ruqyah nggak apa-apa, bagus. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Lumayan tuh nama ilmu Ki. Iya. Nah, ini mau nanya nih Kang Agus, kan kemarin udah expo beberapa kali ya. Iya. Mau rencana selanjutnya mau melakukan penelusuran kemana? Penelusuran mungkin ke tempat yang kemarin ya Ki ya, yang belum beres yang di atas, yang di gunung. Oh iya. Masih daerah Tasik. Iya, di sekitaran Tasik itu kan mungkin tempatnya susah jalan ke atas gitu kan, tapi kata warga mungkin itu dijadikan pesugihan apa namanya, mungkin nyembah lah gitu kan. Tapak. Iya, tempat apa gitu kan kalau orang sana bilang gitu. Jadi kita juga masih penasaran mitos-mitos yang sebenarnya itu apa di sana gitu. Makanya kita mau lanjut di sana gitu. Coba menguat. Iya, menguak misterinya ada apa aja gitu kan di sana. Ya deh, selesai. Cukup Oke. aja. Siap. Oke. Sampai di sini bincang-bincang seputar gaib dan mistis. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang mau bertanya ataupun langsung Japri ya, Japri aja, admin ya. Iya. itu yang kalau ada yang mau uji nyali juga ya boleh. Insya Allah, Insya Allah. kami siapin tempatnya kan gitu. Buat teman-teman juga yang udah subscribe channel kami, terima kasih. Yang baru nonton juga bisa subscribe, like, and share. Iya, gitu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.